warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Anissa Fadila Siregar selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu Basis Data, ERD, DDL, dan DML. Saya Robani sebagai moderator dan sebelah kanan saya adalah Kristina lagi akan membahas materi mengenai basis data. Saya Dewi Kalase, saya akan menjelaskan lanjutan dari basis data. Sekaligus saya akan mempresentasikan tentang ERD. Dan saya Rizky Andrani Siregar akan melanjutkan tentang ERD. Saya Putri Regita akan menjelaskan tentang DML dan DDL. Baiklah, kepada Adela dan Devika saya persilakan untuk menjelaskan basis data. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai basis data dan saya pertama akan membahas mengenai pengertian apa itu basis data. Basis adalah kumpulan. Data itu mengenai informasi fakta. Berarti basis data adalah kumpulan informasi yang tersimpan di suatu komputer dan yang dapat diakses maupun dimanipulasi orang. Baik, yang pertama di sini ada basis data mengenai masalah dan solusinya. Kemudian basis data itu kan bisa disimpan di mana saja. Pertama, kalau di manual itu bisa disimpan di lemari arsip. Tetapi banyak masalah-masalah yang terjadi. Kumpulan data-data itu di dunia ini harus mempunyai basis yang namanya basis data. Seperti nama, NPM, prodi itu termasuk sebagai basis data. Bagaimana jika kita menyimpannya di lemari arsip? Itu akan memiliki masalah. Tetapi ada juga solusinya. Kita akan membahas yang pertama mengenai masalah yang pertama. Kapasitas penyimpanan jika disimpan di dalam lemari arsip, jika dokumen-dokumen atau file-file yang ada di dalamnya itu menumpuk, ruangan penyimpanan itu tidak mencakup atau tidak mencukupi. Kemudian ada kecepatan dalam masalahnya dalam lemari arsip itu akan semakin lambat untuk mencari dokumen-dokumen atau file-file yang akan ditemukan jika file itu menumpuk atau banyak. Kemudian ada pun masalah dari keamanan. Jika kita menyimpan data atau file-file ke dalam lemari arsip, itu beda dengan penyimpanan basis data jika disimpan di dalam komputer. Keamanannya kurang terjaga atau kurang aman. Kemudian duplikasi. Jika kita menyimpan file-file dalam lemari arsip, itu akan terjadi duplikasi dalam, misalnya contoh dalam universitas, nama mahasiswa itu ada 2 tetapi NPM-nya berbeda. Itu akan terjadi penduplikasi data atau file-file yang akan terjadi dan lain-lain. Tetapi di situ juga ada solusinya. Bagaimana solusi dari penyimpanan jika kita menyimpan data-data dalam komputer? Yang pertama ada efisiensi ruang penyimpanan. Jika kita menyimpan data dalam komputer atau aplikasi semisal Notepad atau Microsoft itu akan menjadi penyimpanannya itu akan kita simpan dapat mengurangi ruang atau kita bisa menyimpannya di hard disk dan itu lebih aman. Kemudian ada kecepatan dan kemudahan. Jika kita menggunakan database atau basis data, kita menyimpannya dalam komputer, kecepatannya itu kita menemukan filenya itu lebih cepat. Kemudian ada ketersediaan. Jika kita menyimpan di lemari arsip, kemudian kita menyimpannya di komputer, itu sangat berbeda. Jika kita menyimpannya di komputer, ketersediaannya itu pasti ada. Jika di lemari arsip, data-data atau file itu hilang. Tapi kalau di komputer itu pasti ada. Kemudian di sini ada kelengkapan. Kelengkapan apa itu kelengkapan? Kalau di database atau di basis data, kelengkapan itu memiliki nama. Tidak mungkin hanya nama ataupun NPM, tetapi memiliki nama, NPM, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Kemudian di sini ada keamanan. Keamanannya di situ di basis data itu sangat terjaga. Tidak perlu khawatir seperti di lemari arsip jika kita menyimpan data. Karena kalau di lemari arsip kan bisa terjadi filenya diinjak-injak orang atau terjadi bencana, kebanjiran, terus file juga ikut terbakar gitu. Tapi kalau di basis data disimpan di dalam komputer, itu bakalan aman. Kemudian ada kebersamaan pemakaian. Apa itu kebersamaan pemakaian?
Kalau di komputer basis data disimpan, aplikasinya itu kan menggunakan pasti ada user, admin, seperti itu kan. Jadi bisa digunakan banyak orang, bukan hanya kita atau pemilik file. Kemudian banyak lagi. Jika kita menyimpan di Notepad ataupun MS, Microsoft Excel, itu bisa kita membuat tabel seperti data-data. Di dunia ini harus memiliki database, itu sangat penting. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Kalas. Oke, saya akan melanjutkan dari materi tadi tentang basis data. Di sini ada DBMS, di mana kita tahu dulu bahwa DBMS itu adalah singkatan dari Database Management System. Dalam DBMS ini ada beberapa contoh-contoh aplikasi yang digunakan. Yang pertama, Microsoft SQL Server, kemudian Oracle, kemudian Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, InnoDB. Nah, ini adalah aplikasi yang termasuk dalam DBMS ini. Ini aplikasi yang digunakan dalam basis data. Kemudian pengguna database. Pengguna database ini ada beberapa orang di dalamnya. Yang pertama, DBA atau Database Administrator. Apa itu yang dimaksud dengan DBA? Yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan database. Kemudian programmer atau membuat aplikasi. Yang ketiga, pengguna aplikasi. Nah, pengguna aplikasi ini adalah penggunaan basis data, orang yang dapat memberikan perintah-perintah tambahan dalam basis data. Dan yang terakhir, penggunaan akhir atau disebut user. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang basis data. Semoga teman-teman bisa mengerti semuanya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu IRD atau Entity Relationship Diagram, yang dimana pengertian IRD itu adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi, yang digunakan untuk menyusun struktur data. Untuk menggambarkannya digunakan bagan-bagan, relasi maupun garis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh IRD. Simbol yang pertama dalam IRD yaitu entitas. Entitas ini adalah kumpulan dari beberapa objek yang teridentifikasi. Yang selanjutnya ada relasi adalah hubungan yang terjadi antara salah satu atau lebih entitas yang saling berhubungan. Dan yang terakhir ada atribut. Ini merupakan karakteristik dari relasi yang menjelaskan tentang penjelasan detail tentang entitas. Yang keempat ada garis atau tanda penghubung, yang dimana yang menghubungkan garis. Yang keempat ada garis, yaitu dimana hubungan entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Garis ini menghubungkan suatu simbol-simbol berikut untuk menghasilkan suatu IRD yang lengkap. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya Robbani. Selanjutnya kami di sini memberikan contoh IRD Skincare Store. Di sini terdapat entitas, ada 4 buah entitas. Yang pertama distributor, kedua produk, yang ketiga customer, yang keempat karyawan. Di sini juga terdapat 3 relasi. Yang pertama mendistribusikan, kedua membeli, ketiga menjual produk. Adapun di dalam entitas terdapat atribut-atribut, nomor telepon, ID, nama, alamat. Dalam relasi mendistribusikan terdapat 2 atribut. Yang pertama tanggal distribusi dan pendistribusian. Lanjut ke entitas yang kedua, ada produk, terdapat 4 atribut. Yang pertama nama, kode, stok, dan harga, yang memberikan relasi membeli. Terdapat juga 3 atribut. Yang pertama total pembelian, tanggal pembelian, nomor faktur pembelian. Masuk juga ke entitas yang ketiga, customer. Terdapat lagi atribut, poin, nama, alamat, ID,
nomor HP. Relasi ketiga mencakup menjual produk. Terdapat tanggal penjualan, nomor faktur penjualan. Yang terakhir, entitas terakhir karyawan. Terdapat atribut nomor HP, ID, nama, dan alamat. Contoh dari one-to-one terdapat pada tabel distributor yang berelasi dengan tabel mendistribusikan. Tabel produk, contoh dari one-to-many yang berelasi pada tabel mendistribusikan, tabel menjual produk, dan tabel membeli. Contoh one-to-one selanjutnya terdapat pada tabel karyawan yang memiliki relasi terhadap tabel menjual produk. Selanjutnya one-to-one terdapat juga pada tabel customer yang memiliki relasi pada tabel membeli. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai DDL dan DML serta memberikan contohnya. Yang pertama ada pengertian dari DDL. DDL atau Data Definition Language adalah suatu kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat atau memodifikasi struktur objek dalam database. Dengan kata lain, DDL sangat berguna dalam membangun kerangka database. Contoh dari perintah DDL adalah create database, drop database, create table, drop table, dan alter table. Yang pertama ada create database. Salah satu perintah DDL ini berfungsi untuk membuat sebuah database. Berikut contoh format penulisannya seperti yang dapat kita lihat. Yang kedua ada drop database. Perintah ini dipakai untuk menghapus sebuah database yang telah dibuat. Berikut contoh format penulisannya dapat kita lihat. Lalu yang ketiga ada create table. Perintah yang digunakan untuk membuat tabel baru dalam sebuah database. Berikut contoh format penulisannya, seperti yang dapat kita lihat. Lalu yang keempat adalah drop table. Perintah yang digunakan untuk menghapus tabel yang ada pada sebuah database. Berikut contoh format penulisannya yang dapat kita lihat. Lalu yang kelima ada alter table. Perintah yang digunakan untuk melakukan perubahan pada struktur tabel yang ada, seperti menambah kolom. Berikut contoh format penulisannya. Perintah ini juga bisa digunakan untuk menambahkan constraint primary key. Yang kedua ada pengertian dari DML. DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan pengolahan data dalam suatu database, seperti menampilkan, memasukkan, menghapus, mengubah data pada suatu tabel di MySQL yang sudah dibuat. Contoh dari perintah DML ini yaitu insert, select, update, dan delete. Kumpulan perintah ini biasa disebut juga sebagai CRUD atau create, update, and delete. Yang pertama ada insert. Perintah yang digunakan untuk menambah data pada tabel dalam sebuah database. Berikut contoh format penulisannya seperti yang dapat kita lihat. Yang kedua ada select. Perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengakses data dari suatu tabel. Berikut contoh format penulisannya. Contoh di atas akan menampilkan semua data dari tabel tersebut. Lalu yang ketiga ada update. Perintah yang digunakan untuk mengubah data dalam suatu tabel. Berikut contoh format penulisannya dapat kita lihat. Lalu yang keempat ada delete. Perintah yang digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel. Berikut contoh format penulisannya. Kode di atas akan menghapus semua data yang ada pada tabel tersebut. Yang ketiga ada jenis-jenis join dalam SQL. Yang pertama yaitu ada inner join. Hanya akan menampilkan baris untuk data yang memiliki nilai yang sama pada field, kunci dengan tabel yang berelasi. Yang kedua ada left join. Hanya menampilkan data dengan mengacu pada tabel yang ada di sebelah kiri. Lalu yang ketiga ada right join. Hanya menampilkan data dengan mengacu pada tabel yang di sebelah kanan.
Yang keempat ada full join, merupakan gabungan dari left join dan right join. Yang kelima ada strike join. Untuk menampilkan kedua tabel yang direlasikan dengan menampilkan semua record, meskipun tidak bersesuaian dengan tabel yang lain, di mana jumlah record adalah hasil kali jumlah record tabel pertama dengan jumlah record tabel kedua. Yang keenam ada natural join. Join yang dilakukan dengan menggunakan wildcard atau select bintang yang memiliki kesamaan dalam semua field yang memiliki nama yang sama dalam tabel 1 dan tabel 2. Lalu yang ketujuh ada cross join. Sebuah penggabungan yang meliputi lebih dari satu tabel tanpa syarat apapun. Selanjutnya saya akan memberikan contohnya serta menjelaskannya sedikit. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuka CMD-nya dengan menekan Windows R. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk membuat database menggunakan format create database. Untuk membuat tabel menggunakan format create table. Untuk menampilkan tabel, di sini saya menggunakan format DEX. Untuk menambahkan isi dari kolom-kolom yang ada pada tabel menggunakan format insert into. Untuk menampilkan isi dari kolom-kolom tersebut menggunakan format select bintang from. Lalu di sini saya ingin membuat dua tabel. Cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Lalu saya menambahkan beberapa join. Yang pertama saya menambahkan format inner join. Kedua, saya menambahkan format left join.
Yang keempat, saya menambahkan format full join, yang dimana format tersebut adalah gabungan dari format left join dan right join. Kelima, saya menambahkan format straight join. Keenam, saya menambahkan format natural join. Ketujuh, saya menambahkan format cross join. Untuk mengubah nama dari salah satu file menggunakan format update.
ingin menampilkan satu nama pada tabel tersebut, kalian bisa menggunakan format seperti berikut yang dapat kita lihat. Jika hanya ingin menampilkan satu huruf pada tabel tersebut, kalian bisa menggunakan format like. Untuk menghapus baris pada tabel menggunakan format delete. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan kata dalam penjelasan, mohon dimaafkan karena kami di sini juga masih sama-sama belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.